'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini sebaiknya kita amalkan. Hadis ini untuk kita amalkan dan untuk kita sebarkan, karena sangat berarti. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'ti 'alal mayyit ashaddu minal lailatil ula farhamu amwatakum bis sadaqah fa in lam yajid falyusalli rak'atain. Yang artinya, tidak datang suatu keadaan atas seorang mayit yang mana keadaan itu lebih dahsyat ketika di malam pertama bagi si mayit. Malam pertama ketika setelah dikubur, bagi si mayit itu keadaan malam tersebut, suasana itu malam yang paling dahsyat atas dirinya. Karena apa? Karena perpindahan alam dari alam dunia ila alamil barzakh. Itu perpindahan. Kalau dia orang yang saleh, orang yang ahlul khair, maka dia mendapatkan kenikmatan di malam tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah. Wa ma ja'alna minhum. Tapi kalau orang yang ahli syarr, na'udzubillah min dzalik, nasallallahu al-afiyah wa salamah, ila yaumil qiyamah, mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ketakutan dan lain sebagainya. Maka dari itu, di malam pertama bagi si mayit, kata Nabi, mengalami keadaan yang sangat luar biasa. Farhamu amwatakum, maka kasihanilah amwatakum, orang-orang yang sudah meninggal di antara kalian, yaitu dengan bis sadaqah, dengan bersedekah. Kita ahli warisnya, keluarganya, sedekah atas nama dia, atas nama si mayit tersebut. Apa saja, seberapa mungkin uang yang kita miliki, berapapun, sedekah untuk pahalanya diberikan kepada si mayit tersebut. Fa in lam yajid, kalau tidak punya, keadaan orang itu orang yang tidak punya, maka bagaimana? Maka fal yusalli raka'atain, salat 2 rakaat. 2 rakaat, rakaat pertama dan rakaat kedua bacaannya sama. Setelah Fatihah baca ayat kursi 1 kali, lalu dilanjut dengan membaca alhaakumut takatsur 1 kali, dan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali. Rakaat pertama seperti itu, rakaat kedua juga sama seperti itu. Ayatul kursi 1 kali, alhaakumut takatsur 1 kali, dan surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad 11 kali di setiap rakaatnya. Kemudian setelah selesai dari salat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni shallaitu hadhihi shalah wa ta'lamu ma urid, Allahumma ba'ath thawabaha ila qabri fulan ibn fulan. Kalau tidak bisa pakai bahasa Arabnya, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, aku salat ini engkau maha mengetahui apa keinginanku ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memohon, kita memohon kepada Allah, ya Allah, hadiahkan pahala salat ini kepada fulan bin fulan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayab'atsullah min sa'atihi ila qabrihi alfa malakin. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan 1000 malaikat kepada fulan bin fulan yang kita tuju, yang mana setiap malaikat membawa hadiah dan memberikan cahaya, membawa nur
membawa hadiah dan membawa cahaya. Yu'annisu, memberikan kesenangan, kegembiraan kepada si mayit tersebut, memberikan kabar gembira kepada si mayit tersebut, menenangkan si mayit tersebut di dalam kubur. Sampai kapan? Ila an yunfakhus sur, ila an yunfakha fis sur, sampai dibangkitkannya di yaumil qiyamah. Jadi ada kerabat kita yang meninggal misalnya, saudara kita yang meninggal, orang tua, famili, teman, guru dan lain sebagainya, orang-orang saleh, para kiai, para habaib, para ulama yang meninggal, kita malamnya sholat 2 rakaat. Ketika setelah si mayit itu sudah dikubur, maka malamnya kita bangun 2 rakaat. Boleh dilakukan setelah maghrib, silahkan. Setelah isya boleh. Mau niat pas di akhiril lail juga boleh, silahkan. Cuman bagusnya ketika awalul lail, ya, ketika sudah masuk jam malam, mulai awal-awalnya. Niatnya bebas. Usolli sunatul hadiyah boleh, usolli Allahu Akbar juga boleh, karena ini termasuk nafal mutlak, sunnah nafal mutlak. Jadi boleh dengan diniatin kayak seperti usolli sunatul hadiyah, atau usollinya saja, usolli Allahu Akbar, boleh. Kan sudah kita bahas itu masalah seperti itu ya. Jadi dilakukan, diamalkan. Justru dengan kita sering mengamalkan seperti itu, insya Allah ketika kita nanti meninggal dunia, ada orang-orang yang ngebalas nantinya, ngebalas perilaku kita yang sudah kita dawamkan, amalkan tersebut.